Nah, maka madrasahnya disebut tarikat. Ya, tarikat itu adalah madrasah untuk melaksanakan metode atau program tasawuf itu. Ya, karena kita tahu bahwa tasawuf adalah manhaj tarbiyah, metode tarbiyah rohani, suluk. Yang di dalam manhaj ini mengandung program pendidikan. Konsennya adalah tathir, ya, mensucikan. Kemudian takhalluk, ya, berakhlak. Kemudian tahakkuk, ya, merealisasikan akhlak itu. Atau dengan kata lain tahalli, tajalli. Ya, ada tathir, tahakkuk, takhalluk, tahalli, tajalli. Itu menunjukkan proses itu, nanti ada babnya sendiri. Artinya program ini concernnya itu bagaimana mengajarkan, artinya mendidik agar orang membuang nafsu, kemudian menghiasi diri dengan akhlak. Akhirnya, ya, dia tajalli. Tajalli itu artinya menjadi wujud orang manusia bertakwa. Karena nama muttaqin, nama muqarrabin, nama aulia itu bukan nama jasad, tetapi nama rohani. Tiba-tiba nama yang ada di Al-Quran disebut muttaqin, menjelma dalam tubuh orang itu, rohani. Ya, namanya masih Ahmad Amin, tapi di langit disebut muttaqin, aulia, muqarrabin. Dan ada gelaran-gelaran dalam bidang itu, wasilin, arifin. Kenapa? Karena sifat-sifat mulia itu menjelma dalam tubuh dia. Ya. Menjelma tanda kutip. Karena sifat itu sifat Tuhan. Nah, Allah tajalli. Nah, ini orang yang tidak duduk manis merujuk di dalam ilmu tasawuf ini kepada gurunya, pakarnya, atau dia tidak mengaji betul-betul. Kalau mengkaji betul-betul, mengkajinya nak tahu. Orang depan ilmu apapun, kalau mengaji betul-betul, Allah bagi. Karena yang bagi ilmu itu Allah. Meskipun inta belajar ilmu sihir, lalu merasa takabur di depan ilmu sihir, tak Allah bagi. Memang kalau ilmu sihir yang bagi iblis. Semua Allah. Iblisnya pun dari Allah pula. Ya, orang ilmu bikin tempe pun kalau sombong tak jadi. Ya. Ilmu membuat tempe misalnya, atau membuat sambal, ya, itu kalau sombong, Allah kecil saja, mudah saja bikin sambal tuh, ya, basi nanti sambal tuh, tak tahu. Ya. Gimana tasawuf ilmu aulia? Kalau dikatain apa tasawuf, ada perkataan ini tak betul. Ya. Nah, ini kita susah nak kata apa. Karena susahnya kita nak kata apa, lebih baik, ya, tenggelamkan saja. Artinya, ya, tidak perlu hirau. Ya. Nah, jika demikian, tasawuf perlu madrasah. Kalau ada program itu yang melaksanakan program itu dan manhaj itu. Jika perlu madrasah, berarti perlu yang melaksanakan madrasah itu. Seorang syaikh murabbi yang kamil, yang mahir dalam bidang itu. Jika begitu, ada murid-murid yang jujur, yang ikhlas, yang memang dia seorang pencinta terhadap bidang itu, yang menjadi muridnya. Nah, maka, ya, seperti yang kita jawab pada bab pertama, jika orang yang nak bertasawuf, ya itu masuk ke madrasahnya. Ya. Karena perkara tasawuf, perkara yang bersifat
maknawi ya, mental ya, bukan perilaku fisik. Jadi orang tidak nampak langsung ya, secara umum dan orang yang nampak sholat, puasa, zakat, haji selesai, ternyata dia melakukannya susah, berat, malas, karena rohaninya. Berbuat baik kepada siapapun sulit, berbuat baik dengan sesama susah ya, karena ada nafsu, merasa sombong ya. Akhirnya kalau dia berbuat baik mengaku, saya baik nih, betul. Nah ini perkara ini perlu ada tarbiyah itu. Bagaimana mempraktikalkan agama itu. Nah kalau tidak ada tarbiyah, orang mengira kita belajar punya ilmu dan ilmu merintahkan untuk amal. Karena ilmu itu bagaimana untuk mengetahui hak Allah ya, dan kewajiban kita. Itu ilmu. Setelah tahu maka kita perlu amalkan ya. Dan mengamalkan itu susah, mengikut apa yang Allah nak ya. Nah jaminan kita dapat melakukan Allah nak, Allah juga yang membagi ya. Madrasah tasawuf itulah madrasah untuk mengambil pertolongan Allah itu agar kita mampu melaksanakan perintahnya. Fikih sudah perintah, maka tasawuf menolong. Iyyaka na'bud fikih wa iyyaka nasta'in tasawuf. Agar kita boleh jalan ikut lurus macam Nabi, macam aulia, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, nah tarekat sufi inilah madrasahnya. Ya, yang melaksanakan program tazkiyatun nafas itu. Tarekat sufi inilah madrasahnya yang melaksanakan metode khusus untuk tarbiyah itu. Ya. Dan tarekat inilah sebuah al-munazzimah, artinya yang mengorganisir. Ya, betul tak mengorganisir itu? Ya, yang mengorganisasikan. Ya. Perjalanan murid itu artinya perjalanan khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan tasawuf, bertasawuf, yang menuju kepada Allah dan melintasi berbagai manazil. Artinya manazil itulah akhlak-akhlak itu disebut manazil. Orang yang dapat tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah, suhud kepada Allah, itu dia perlu banyaknya akhlak itu. Nah, untuk mendapatkan akhlak itu tidak sekaligus. Tidak. Coba kalau antum dikasih kekayaan yang antum perlukan di dunia ini sekaligus, mampus tuh. Al-Quran pun diturunkan untuk membangun rohani manusia itu secara tanjiman, berangsur-angsur. Memang proses berangsur-angsur itu merupakan sunatullah. Ya. Meskipun di dalam tasawuf ada orang yang cepat, itu karena Allah yang menarik. Bukan hanya dalam tasawuf, dalam kehidupan apapun. Orang 2 tahun terus kaya raya, dia 20 tahun tambah susah. Ya. Setahun lagi nak mati baru kaya dia. Ya kan begitu sudah takdirnya. Ada proses. Nah, tarekat inilah yang yunasik gitu, yang mentanzim, yang mengatur perjalanan murid itu di madrasah itu melalui
qita'il manazil wa taraqi fil maqamat, dari makom. Ya. Karena memang manusia itu dengan jiwanya ya mengandung berbagai tumpukan penyakit. Seperti sombong, ujub, egois, kedekut, marah, ria, nak maksiat, ya, dan melakukan kesalahan, ingin balas dendam, ingin menyakiti orang, membenci, dengki, tipu, tamak, serakah, ya, itu tumbuh sifat itu dalam diri ini. Itu disebut nafsu. Itu karena memang tubuh ini cenderung itu. Kalau tidak dikasih agama, maka rohani dia tidak hidup. Agama adalah sebuah tali pertolongan kepada Allah. Tapi bukan agama ini, bukan teks, bukan tulisan. Ini adalah hakikat, cahaya. Ad-dinu nur. Jadi kalau tidak ada tasawuf dalam agama itu, jenenge opo? Ya terus agama apa itu namanya? Ya. Nah, karena semua itu adalah panduannya Al-Quran dan hadis, maka madrasah itu, torekot itu mesti ya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Wajib berpegang kepada Al-Quran dan hadis dan komitmen dengan amal-amal ya yang berlandaskan syariah agar mencapai hakikat. Jadi torekot ini ya melakukan amal syariat untuk mendapatkan hakikat. Hakikat itu agama itu. Ya. Karena agama yang selama ini dibaca adalah tulisan, kemudian selama ini yang dipraktekkan dalam amal itu hanyalah zahir saja, batinnya tidak ada. Maka syariat pertama digunakan sebagai sarana untuk mencapai hakikat, mendapat hakikat agama. Ya. Nah, pada gilirannya ketika dia sudah dapat hakikat, maka syariat itu adalah zahirnya hakikat dan hakikat itu batinnya syariah. Dan terjadi kesinkronan. Orang cakap begini tapi hatinya tidak begitu, itu kan tak betul. Tidak sidik. Dan juga orang berbuat ternyata tidak punya sifat perbuatan itu pun tidak sidik. Kalau cakap tidak sadik, tapi kalau perbuatan tidak sidik. Orang memberi, tahu memberi itu adalah baik karena dia telah merespon perintah dari agama. Memberi baik, dia beri. Ya. Perintahnya adalah ikhlas, ibadah itu karena Allah. Dia pun cakap, aku ikhlas ya. Wih, garang sangat aku ikhlas tuh. Ya. Begitu orang itu tidak berterima kasih, kamu tak berterima kasih pun. Ya. Aku ikhlas, tapi kau jangan macam itu. Coba. Ini agama apa sebetulnya? Kenapa itu? Karena di dalam dirinya tidak punya sifat dermawan. Memberi itu kan dari derma, dari sifat. Ya. Bagaimana nak jadi dermawan? Banyak memberi. Tapi karena Allah. Nah, ini tarekat mengajarkan begitu. Nah, tarekat itu isinya tasawuf. Tasawuf menyuruhnya adalah sidik tawajjuh. Kamu melakukannya karena Allah. Ya, nih syariat nih lakukan karena Allah. Nanti Allah bagi hakikat syariat itu. Bila dah punya apa yang dia lakukan, itu batinnya. Nah, orang sufi ketika sudah punya batinnya, dia tidak mengaku bahwa dia yang melakukannya. Itulah kemudian ada istilah pana apa. Ya. Ini tak, pana ini tuh pun mengambil dari filsafat Yunani lah. Pana macam mabok gitu. Itu
Ustadznya yang mabok tuh, kalau dia tanya, menerangkannya begitu, dia tengah mabok itu. Maka orang mabok kan cakapnya tak betul. Ya. Nah, maka apabila dia sudah punya hakikatnya, maka amal itu adalah itu yang dimaksud siratal mustaqim, lurus zahir batinnya. Orang yang punya akhlak itu tidak ada pengakuan diri, itulah disebut fana. Makanya al-wali huwal fani wal baqi. Dia tak ada, yang ada Allah. Ya. Itulah la ilaha illallah. La hawla wala quwata illa billah. Ya. Nah, ini torekot itu artinya cara untuk menggabungkan syariat dan hakikat. Maka itu sebab orang sufi menamakannya torekot itu at-tariqatul Muhammadiyah. Ya. Nah, ikut cara Nabi melakukan zahir batin. Ya. Nabi jika melakukan itu batinnya. Kalau zahirnya saja bukan cara Nabi. Ya. Itu sebab nama lain dari tarekat ini, selain disebut at-tariqatul Muhammadiyah, mereka mengatakan ini al-ittiba'ul kamil, nak ngikut Nabi secara sempurna. Ada lagi mereka tamakan tarekat ini adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ada lagi yang mengatakan tarekat ini adalah ad-dinul khalis, agama yang murni. Saya mendapatkan ayat itu dalam satu paragraf, bahwa tarekat ini tarekatul Muhammadiyah, al-ittiba'ul kamil, isiratul mustaqim, ad-dinul khalis. Itu dalam kitab Ulama Nusantara, Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, maka jika demikian, jika ada yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan tarikat. Bahkan kita tolak, kita buang terus. Ya. Kalau ada madrasah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, itu bukan tarikat. Walaupun namanya, ada orang satu kumpulan dinamakan tarekat Qadiriyah misalnya. Ternyata di situ joget-joget, ya, tak ada baca ilmu syariah, tak ada. Nah, maka seorang syekhnya ini sebagai murabinya wajib kamil dalam urusan syariat, tarekat, hakikat. Kan tarekat ini pimpinannya adalah seorang syekh murabi. Tarekat ini kan untuk menjadikan pertamanya syariat ini sebagai wasilah agar orang punya hakikat. Sehingga ya, apabila diprosesnya dididik oleh seorang guru ini, maka seseorang itu akan sempurna dalam syariatnya, tarekatnya dan hakikatnya. Kalau gurunya syariatnya tak ada, tidak tahu mubtada khobar, ya, nak kecek apa nih? Tidak tahu usul fikih. Kalau seorang murid tak ada masalah. Dan dia pun telah mencapai kepada batas kesempurnaan itu. Artinya dalam urusan tarekat, dalam memiliki hakikat syariat itu dia sudah punya. Bukan punya ilmunya, karena ada ilmu tarekat, ilmu syariat, ilmu hakikat pun ada. Ramai orang yang mengaku dia kelompok orang ahli hakikat dan pembela ahli hakikat, tapi bodoh-bodoh, cirinya bodoh, ngehina ulama. Selesai. Meskipun itu ulama syariat saja. Ya.
Karena ulama-ulama sufi dahulu telah memberikan satu landasan. Orang punya fikih, tak punya tasawuf, masih beragama. Tapi orang tidak punya fikih, tidak hanya punya tasawuf, tidak punya fikih, itu tidak beragama, kafir. Mendingan orang berfikih saja tanpa bertasawuf daripada bertasawuf tanpa berfikih. Namun orang berfikih tanpa bertasawuf tidak sempurna. Ya. Nah, jika artinya guru yang mempunyai mencapai batas kesempurnaan itu, artinya dia mengetahui tentang penyakit nafsu, ya, dan obatnya, mengetahui obat dan mampu dia untuk mengobatinya. Itu murabbinya. Dan seorang muridnya wajib juga dalam tarekat ini dia sidik, jujur, dia itu bukan apa-apa. Dan orang sufi telah meluruskan, jangan itu Allah bagi. Hakikat itu Allah yang bagi. Jadi Allah itu dari awal itu sudah diberitahu. Tapi masih ramai orang yang masuk tarekat hero, wira, satria, ya, mandra, aneh, lain macam yang lain, ya. Nah itu sidik. Karena sidik itu umpama asas, itu asas yang betul, sehingga kalau nak bangun sesuatu jadi berdiri. Kita bina rumah kalau asasnya tak betul tak jadi. Dan juga i'tiqadnya salim, akidahnya salim, ahlus sunnah wal jamaah, ya. Karena itulah asas awal untuk kesuksesan perjalanan seorang murid dan sehingga sampai, ya, kepada tujuan Allah, yaitu apa? Syariat sesuai dengan hakikatnya. Hakikatnya melahirkan syariat. Sehingga dia punya pengalaman tentang tarekat itu. Tarekat yang kelompoknya, yang orang-orangnya berpegangan dengan syariat, itulah disebut tarekat syariah, tarekat rahman. Ya. Maka guru-guru kami dulu mengatakan tasawufuna at-tasawwuf syar'i. Ya, tasawuf syar'i. Bukan tasawuf bid'ah. Bid'ah. Artinya tarekat yang syar'i ini adalah merupakan satu marasim, ya. Marasim itu adalah etika-etika, ya, etika-etika yang Allah gariskan, dan hukum-hukum taklif yang disyariatkan, ya, yang tidak ada rukhsah di dalamnya. Ketika orang masuk tarekat, maka ada etika-etika yang Allah gariskan itu. Kamu melakukan ini mesti karena Allah. Kalau tidak, tak jadi. Itu tidak ada rukhsah, tidak ada kompromi. Kamu mesti punya etika ini, kalau tak jadi. Dan mesti yang dilakukannya adalah syariat. Artinya, orang nak menciptakan hakikat syariah, maka menciptakan hakikatnya ini secara teori dengan syariat. Artinya kalau dia nak zikir, zikir yang syariat. Nah, dia beramal, amal yang dimasyru'kan, yang disyariatkan, yang diperintahkan dalam agama. Itu sebab banyak. Artinya ulama-ulama sufi terkadang ada yang menterbias seseorang dengan puasa. Dan ini adalah seorang murabbi yang tahu.
Ya, apa yang dari syariat ini yang digunakan untuk orang itu. Dan Nabi melakukannya. Dan itu mereka mencontoh Nabi. Nabi bertemu orang, lalu Nabi mengatakan, andaikan kamu kekalkan sholat malam kamu, tapi kepada yang lain, hendaklah kamu menjaga sifat pemarahmu. Ya. Engkau lebih baik bersabar daripada melakukan itu. Ya. Hendaklah engkau sering bertemu denganku. Ya. Itu adalah thariqah namanya kalau dinamakan sekarang. Maka ada sufi yang menyuruh kamu puasa, ada yang menyuruh kamu qiyamul lail. Ya. Ada yang menyuruh kamu khidmat. Ada yang menyuruh kamu zikir banyak. Ada seorang saya menyuruh kamu baca buku-buku ini. Ya. Ini artinya tidak ada kompromi di situ. Tidak ada rukhsah. Adapun tarekat yang diikuti oleh orang-orang yang bid'ah, mungkar, bodoh, itu tarekatul hawa, tarekatul syaitan. Saya heran, orang mengaku tarekat tasawuf, bahkan bukan tarekat tasawuf, ahli hakikat. Tapi semangat yang dibangunnya oleh kolektif itu, oleh kelompok kolektif itu, untuk meninggikan golongan lain atas nama membela hakikat dan hak. Ya, saya tidak tahu selain bodoh itu apa namanya. Karena dia mengaku lebih dari yang lain di dunia ini. Ya. Bukan menyebarkan kata maaf, kata mengalah, kata menyerah. Tak ada. Dia gunakan mentality jihad, gaya teroris untuk membela hak, katanya atas nama tasawuf, hakikat. Mana ada? Kenapa? Karena mereka tidak mengkaji ilmu-ilmu tarekat itu. Ya. Dia mengikuti perasaan yang dibawa oleh kebodohannya, bukan berdasarkan ilmu syariah. Maka tarekat sufi itu tunggal, satu saja, meskipun namanya sama. Sekarang coba pondok, banyak pondok, tapi yang diajarkan yaitu agar dia boleh baca kitab, agar dia boleh beribadah, selesai. Namun namanya beda. Tak ada, karena nama beda, maka tujuannya pun beda. Mana ada. Sehingga sering timbul persoalan, kenapa nama tarekat itu banyak? Benturkan kepalanya di dinding dulu agar sadar. Itu tanya itu pakai otak tidak itu. Fikih saja 4 mazhabnya. Itu pun 4 itu karena telah teruji bahwa pandangannya ya selalu tetap bertahan berabad-abad. Itu sudah jumhur, sudah majority ulama. Yang lain mengikut semua. Ya, tidak sedikit ulama setelah ulama 4 ini menjadi mujtahid mutlak. Tapi karena tangganya dia menjadi alim itu dari 4 ini, maka tetap dia menisbatkan ya nama ini agar tidak merancukan orang. Karena pernah mazhab itu menjadi 700 mazhab. Pecah nanti kepala orang 4 saja. Kadang-kadang kenapa perlu ada mazhab? Coba kalau 700. Ya. Padahal semua ingin menjelaskan bahwa mesti ada dalilnya. Tiba-tiba orang bertanya, saya pening, kenapa tarekat itu banyak sekali? Kenapa tak satu saja?
Ini namanya orang mengaji tapi masih mentalnya anak mama. Ya. Tak mau susah. Pening ini. Mungkin usulubnya berbeda, tapi tetap tujuannya satu itu. Dan semua sampai kepada satu tujuan. Ya, namun ada perbedaannya. Ada tarekat yang lurus, artinya mustanirah, cerah, aman, tidak bengkok, mudah dilaluinya. Dan ada tarekat yang sudah disusupi di dalamnya sesuatu yang dari luar. Ini tarekat yang tidak jelas, ya. Mana? Adanya ada penyelewengan di dalamnya, telah menyelinap suatu kepalsuan. Ini tarekat yang buruk, tidak jelas dan penuh dengan bahaya. Ya. Itu aja perbedaannya. Ada yang sesat, ada yang tidak. Masalah nama mungkin sama. Ya. Nah, kemudian untuk mengetahuinya bagaimana mengetahui tarekat itu benar, ukurannya apa itu? Ya. Indikasinya. Orang awam sering yang dia cari yang banyak muridnya itu. Padahal kalau kita mendengar kisah-kisah, baca kisah-kisah para mursyidin, ya, para mursyidin itu ketakutan murid banyak, murid ramai. Kenapa? Karena kalau ramai pula problemnya tuh. Lagi zaman sekarang, ya, di kampung dia ada tarekat, dia tak pernah pun masuk tarekat, tapi dia dengar lah tarekat macam ini. Kemudian dia masuk tarekat tertentu. Dia tanya, ini tarekat ini ada ini tak? Ya. Dia nak belanja kan, nak masuk tarekat. Tanya, tarekat ini ada ini tak? Kenapa? Di kampung saya ada. Lalu kenapa datang sini kalau di kampungnya ada? Tak tahu dia nak cari apa. Ketika ditanya tak ada, kenapa tak ada? Ya. Maka banyaknya murid dan sedikitnya bukan sebagai indikasi, ya, bukti ke atas kebenaran dan kepalsuan tarekat itu secara syariat. Untuk menjadi sebuah madrasah tarekat, baik dan buruknya juga tidak ditentukan dari banyak muridnya itu. Jika tidak, kalau orang memang melihatnya yang banyak, ya, maka orang yang meniru menjadi syekh, yang menipu orang ramai dengan penampilan, silap mata, sihir, adalah tarekat yang lebih utama. Karena apa? Karena pengikutnya banyak, ramai. Ya. Orang mengaku tarekat, terus orang yang hakikat itu adalah orang yang hanya percaya kepada Allah saja. Ini api nih, tuh saya pegang. Saya hanya percaya kepada Allah saja, maka tak panas api ini. Ya, itu tukang sihir. Ya. Mengenalkan tarekat dengan kesihiran itu, dengan apa namanya? Orang kalau jual obat kan tunjuk. Itulah jual obat. Ya. Sedangkan kisah-kisah para aulia itu
Dia tertarik dengan tarekat melihat perangai syekhnya itu. Ya. Ada lagi orang datang ke nak bertarekat, terus syekhnya langsung kamu ini keturunan pula. Manfaatnya apa? Ya. Kita cerita para murabi dulu, dia mengejar-ngejar guru. Guru tak mau dijadikan guru oleh dia. Karena kamu takut, kamu tak betul niatnya. Ya. Kenapa terus nak jadi murid terus? Ini tak, kamu bawa orang lah, bawalah bayat ke saya. Pula. Itu fitnah zaman sekarang. Karena ukurannya ramai. Saya sering mendengar orang mengevaluasi, tahu nggak mengevaluasi? Apa ya? Apa? Bukan. Mengevaluasi itu mengkaji ulang ya. Artinya menyelidiki berapa ramai orang yang bertarekat ya, di setiap negeri itu atau setiap daerah. Buat satu statistik untuk melihat apakah perkembangan tarekat ini hebat atau tidak. Jadi kalau tasawuf tarekat sebetulnya masalah tajuknya adalah maknawi, kenapa diukur melalui bilangan dan ya itu pun karena ada organisasinya. Ya. Dan setiap organisasi tarekat pun yang dibicarakan adalah keperluan organisasi. Kalau ukurannya ramai, yang ramai itu orang yang mengikuti tarekat seperti itu. Pengikutnya banyak yang meninggalkan sholat, pasek, tenggelam di urusan dunia, dan ini banyak. Dan itu bukan petunjuk. Banyak dan sedikitnya murid itu, baik dan buruknya tarekat itu. Karena kalau tidak, yang paling banyak muridnya adalah iblis. Nah, itu ramai sangat iblis. Itulah tarekat iblis yang paling benar tuh. Karena pengikutnya tidak dapat dibilang tuh. Nah, maka ukuran untuk mengetahui syariahnya sesuai ke tidak madrasah tarekat itu dalam syariah. Ya. Salim tidak, sehat tidak, benar tidak, muntij tidak, memproduk orang-orang yang memang solihin, ya, tidak. Dan baik buruknya untuk mengetahui madrasah tarekat itu seperti yang dijelaskan oleh syekhuna, yaitu ijtima'u salasati anasir yakmulu ba'duha ba'd. Terhimpunnya 3 unsur yang tiga-tiganya itu adalah saling menyempurnakan. Apa kata beliau? An yakunal muridu sadiqan mukhlisa. Muridnya datang dengan sidik dan ikhlas. Wasyaikhu misalan kamila, dan syekhnya adalah contoh yang sempurna, teladan yang dicontohi, ya. Dan manhajnya sahih, salim dan syar'i, ya. Manhajnya, kaedahnya sahih dan bersih, sehat, sesuai menurut syariah. Gitu. Bagaimana
Terus kata beliau, jika hilang saja salah satu dari 3 unsur ini dalam satu madrasah, apapun namanya, nak Saziliyah ke, nak Qadiriyah ke, maka madrasah itu la tuntij abada, tidak akan melahirkan ya seorang arifin, seorang tidak. Kata beliau, hatta law qama Sayyiduna Abdul Qadir al-Jilani atau Sayyiduna Abdul Hasan Syazili min qabrih litarbiyati muridin ghafil lan yasila ilal ghayati abada. Meskipun yang kita bangunkan itu Al-Imam Syazili atau Al-Imam Abdul Qadir dari kuburnya untuk mendidik kita yang ghafil ini, tak jadi. Meskipun syekhnya adalah Sultanul Aulia, ya, muridnya ghafil, ya. Muridnya sidik, mukhlis, ya. Gurunya bomoh, tak jadi. Atau oke, kedua-duanya manhajnya tak betul, banyak bid'ah, tak jadi. Itu ukurannya benarnya. Nah, sekarang kita bicara murid.